Wes tak pindah nang Sampean, Gali. Bro. Keempat Muhammad Jalan ini ya. Oh, wes karo wes mari, mari. Ayo, ayo, ayo. Ya mulai, mulai, Pak, mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu penjelasan daripada Pistayo. Sebelumnya yang saya hormati Bu Nidia Asfia Putri selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dan rekan-rekan kita yang berbahagia. Untuk penjelasan pertama terkait bagaimana sih apa itu bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh rekan kita Nabila Anjali. Kepada beliau dipersilakan. Baik, di sini saya menjelaskan apa sih model bisnis atau bisnis model itu. Model bisnis merupakan logika bagaimana organisasi menciptakan, creating, menyampaikan, delivering, dan memperoleh atau capturing nilai yang berguna untuk satu, memahami praktik bisnis secara umum suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi permasalahan atau potensi permasalahan bisnis suatu perusahaan dan potensi solusinya. Dan yang terakhir, untuk menggali peluang-peluang bagi pengembangan strategi bisnis perusahaan termasuk strategi inovasi. Terus materi yang kedua itu komponen model bisnis. Nah, komponen model bisnis ini diantaranya ada yang pertama, siapa yang dilayani? Who is server, yakni pengguna atau pemanfaat. Yang kedua, apa sih yang ditawarkan? What is profit, yakni nilai atau kemanfaatan. Yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan produk? How it profit its product, berupa barang atau jasa. Yang keempat, bagaimana menghasilkan uang atau laba? How it creates money atau imbalan. Dan yang terakhir ada bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing atau pemangku kepentingan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Handi. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengapa perlu yaitu model bisnis. Jadi bisnis yang pertama itu diperlukan karena satu, memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi. Jadi kita itu tahu kebutuhan apa-apa saja kebutuhan dari pelanggan, sehingga kita bisa memastikan kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional. Jadi operasional kita itu lebih efisiensinya lebih naik. Dan yang ketiga itu meningkatkan keuntungan. Keempat memudahkan pembiayaan. Dan yang kelima terakhir itu mengantisipasi perubahan. Jadi kalau kita apakah perlu perubahan atau tidak itu kita bisa antisipasi dengan model bisnis itu. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rekanita Suaraya. Kepada beliau dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi pasar adalah langkah penting dalam pengembangan model bisnis sebuah organisasi. Segmentasi pasar adalah proses pengelompokan konsumen atau pelanggan berdasarkan karakteristik yang sama, seperti usia, jenis kelamin, minat, hobi, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen secara lebih baik sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat dengan sasaran yang efektif. Dengan adanya segmentasi pasar ini dapat membantu perusahaan untuk menarik perhatian kelompok konsumen yang lebih spesifik dan potensial, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperbaiki kinerja penjualan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis segmentasi pasar. Yang pertama yaitu segmentasi
demografis. Segmentasi demografis ini mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pernikahan, dan juga pendidikan. Yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini mengelompokkan konsumen berdasarkan wilayah atau lokasi geografis. Yang ketiga yaitu segmentasi perilaku, di mana segmentasi perilaku ini mengelompokkan konsumen berdasarkan perilaku pembelian seperti frekuensi pembelian, loyalitas pelanggan, preferensi merek, dan tingkat penggunaan produk. Yang kedua yaitu value proposition. Proporsi nilai adalah sebuah penyataan atau konsep yang menjelaskan manfaat atau nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan perusahaan kepada pelanggan. Proposisi nilai perusahaan untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing, serta menarik minat kepercayaan pelanggan. Proposisi nilai dapat berupa kombinasi beberapa elemen seperti fitur dan produk layanan. Keunggulan dalam hal kualitas atau harga, pengalaman pengguna yang unik, atau pelanggan yang sangat baik. Proposisi nilai yang baik harus memberikan manfaat yang jelas dan bernilai bagi pelanggan serta memenuhi kebutuhan keinginan mereka. Untuk memahami proposisi nilai dari inovasi produk atau jasa, kita harus mengetahui beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, apa sih kelebihan produk yang perusahaan tawarkan kepada pelanggan? Yang kedua yaitu apa sih manfaat yang didapatkan oleh pelanggan ketika menggunakan produk atau jasa perusahaan kita. Yang ketiga yaitu memberikan alasan kenapa sih pelanggan harus lebih memilih produk perusahaan kita. Contoh, kita harus menerangkan apa sih kelebihannya. Yang keempat yaitu apa yang membedakan produk perusahaan beda dari pesaing yang lain. Oke, yang ketiga yaitu channel. Saluran distribusi atau channel merupakan peran yang penting dalam mempertemukan produsen atau penjual dengan konsumen atau pemakai produk atau jasa yang dihasilkan. Saluran distribusi yang tepat dapat membantu produsen, penjual untuk mencapai target pasar dan memperoleh keuntungan yang optimal. Oleh karena itu, pemilihan saluran distribusi perlu diperhatikan dengan baik dan sesuai dengan jenis produk atau jasa, karakteristik pasar, serta tujuan dan strategi bisnis yang diinginkan. Berikut adalah contoh saluran distribusi atau channel produk jasa pengembangan aplikasi. Yang pertama yaitu situs web, di mana pelanggan dapat menemukan informasi tentang layanan produk yang kita tawarkan, mengetahui kualifikasi dan pengalaman perusahaan, dan menghubungi tim pengembangan aplikasi tersebut. Yang kedua yaitu pemasaran melalui media sosial, dapat menjadi saluran distribusi yang efektif untuk mempromosikan layanan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, pemeran dan konferensi, yaitu berkaitan dengan industri pengembangan aplikasi dan dapat menjadi saluran distribusi yang efektif. Perusahaan ini dapat memanfaatkan pameran dan konferensi untuk memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan. Yang keempat yaitu referral dan rekomendasi. Salah satu saluran distribusi yang efektif dan terbukti untuk layanan pengembangan aplikasi adalah melalui referral dan rekomendasi tersebut. Yang kelima yaitu email dan newsletter. Email dan newsletter adalah saluran distribusi lain yang efektif untuk mengirim informasi tentang produk dan layanan pengembangan aplikasi. Yang keempat yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan, adalah elemen yang menggambarkan bagaimana perusahaan akan berinteraksi dengan pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelola agar melakukan pembelian berulang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pelanggan dalam customer relationship pada BMC. Di antaranya yaitu program loyalitas.
menawarkan program loyalitas menawarkan intensif atau program loyalitas untuk mempertahankan hubungan konsumen. Penawaran khusus yaitu memberikan penawaran kepada pelanggan, yaitu memperkuat hubungan dan meningkatkan kesetiaan pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan keluhan, yaitu menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Yang keempat, meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui media sosial, blog, atau forum. Yang kelima, komunikasi aktif, yaitu menghubungi pelanggan secara teratur untuk memberikan informasi, menyelesaikan masalah, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Erin Nurrohma. Kepada beliau, dipersilakan. Baik, untuk elemen BMC yang kelima yaitu ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah bisnis karena tanpa pendapatan yang cukup, bisnis tidak dapat bertahan. Contoh dari sumber pendapatan ada penjualan produk seperti bentuk fisik atau digital, terus ada sumber pendapatan langganan yaitu perusahaan menawarkan langganan kepada pelanggan untuk mengakses produk. Yang ketiga ada iklan. Perusahaan memungkinkan iklan untuk ditampilkan pada produk atau layanan mereka dan masih banyak lainnya. Kemudian elemen BMC yang keenam yaitu ada key resource atau sumber daya kunci. Nah, sumber daya kunci ini meliputi segala hal dari infrastruktur fisik dan teknologi hingga sumber daya manusia, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh dari sumber daya kunci pada PMC. Yang pertama ada sumber daya fisik seperti kantor, pabrik, dan lain-lain. Ada sumber daya manusia yaitu karyawan, manajer, dan lain-lain. Sumber daya keuangan, ada modal awal, investasi, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi sumber daya lainnya. Kemudian elemen yang ketujuh ada key activities, yaitu aktivitas kunci pada PMC. Nah, key activities ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam membangun nilai dan memenuhi kebutuhan pelanggan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa contoh key activities. Yang pertama ada manufaktur. Perusahaan ini memproduksi barang atau produk seperti mobil, pakaian, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada riset dan pengembangan. Perusahaan teknologi seperti Apple dan Google memiliki aktivitas dalam hal riset dan pengembangan produk baru. Yang ketiga ada layanan pelanggan. Perusahaan yang berfokus pada layanan pelanggan. Dan masih banyak lainnya. Kemudian elemen BMC yang ke-8 ada key partner atau mitra kunci. Yaitu mitra kunci dapat membantu mengurangi risiko, memperkuat nilai proposisi, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Yaitu yang pertama ada pemasok bahan baku, yang kedua ada penyedia layanan logistik, yang ketiga ada perusahaan teknologi, yang keempat ada institusi keuangan, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir, elemen yang terakhir yaitu ada cost struktur, yaitu gambaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam berbisnis dan menjalankan operasinya. Yaitu contohnya yang pertama ada biaya tetap, misalnya biaya sewa gedung, gaji karyawan tetap, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang berubah tergantung pada jumlah produksi, yaitu misalnya bahan baku, upah tenaga kerja yang borongan, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengumpulan biaya yang meliputi semuanya. Terus yang keempat ada pengalokasian biaya, proses pengalokasian biaya yang dalam kategori tertentu. Baik, sekian 9 elemen BMC. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya, yakni pengembangan dari bisnis model Canvas yang diterapkan kepada aplikasi Bistayo. Kepada rekan Zidan dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fian. Untuk poin pertama, slide-nya digeser. Ya, untuk analisis inovasi pada Bistayo ini, yang pertama, analisis customer segment. Bistayo menargetkan pelanggan yang membutuhkan jasa antar jemput sekolah bagi anak-anak, bukan cuma anak-anak, tapi para karyawan, pekerja, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya. Bahkan seorang penyandang
disable pun dapat merasakan layanan dari Pistayo yang kita kembangkan ini. Yang kedua yaitu analisis fall precision, yaitulah pro eh, proporsional nilai yang ditawarkan oleh Pistayo ini adalah kemudahan dan keamanan dalam mengantarkan anak ke sekolah. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fleksibilitas dalam menunggu atas waktu antar jemput. Jadi, dari aplikasi ini kita bisa mengetahui estimasi waktu yang kita tunggu untuk bis kedatangan bis yang kita tunggu. Untuk selanjutnya yaitu analisis channel. Saluran distribusi Bistayo adalah melalui aplikasi yang dapat diunduh di smartphone dan website resmi yang kita jalankan maupun di Google Play Store juga ada. Selain itu, kita juga menggunakan media sosial untuk melakukan promosi. Di Instagram, Facebook maupun Twitter kita mengembangkan untuk promosi Bistayo kita. Yang keempat, analisis customer relationship. Bistayo membangun hubungan dengan pelanggan melalui layanan yang ramah dan responsif. Mereka juga menyediakan fitur layanan pelanggan yang dapat dihubungi kapan saja melalui aplikasi maupun media sosial yang sudah kita cantumkan. Kita dengan melayani pelanggan-pelanggan kita bisa menerima berbagai saran, kritik maupun apapun yang membangun Bistayo kita ini. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Nafian. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yakni terkait analisis revenue system atau aliran penerima. Pada aliran penerima ini, tentu saja Bistayo ini diterima daripada segala bentuk tarif layanan yang awalnya bis ini sangat baik sekali, yakni dengan mengumpulkan sampah plastik dari masyarakat sekitar dan selanjutnya akan ditukar dengan pelayanan gratis menaiki Bistayo. Bistayo ini yang sekarang ini kita kembangkan, yakni dengan tarif untuk umum sebesar Rp5.000 dan tarif pelajar seharga Rp2.500. Yang ini sangat menjangkau para masyarakat, khususnya para masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang telah dikembangkan. Kedua yakni analisis key resources atau sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini tentu saja para penikmat Bistayo, para driver atau tim pengemudi dan tim teknologi yang dapat mengembangkan. Suatu kendaraan yang layak akan berguna untuk memberikan fasilitas yang terbaik kepada masyarakat, yang tentunya kita akan menguji para driver dengan lisensi yang baik agar nantinya kita dapat mengembangkan Bistayo ini dengan rasa aman, nyaman, dan tentram kepada para pengguna Bistayo. Dan tim-tim teknologi yang kita kembangkan daripada perguruan-perguruan tinggi sekitar atau para adik-adik yang dapat mengembangkan imajinasi, mengembangkan inovasi-inovasi terbarukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada Bistayo ini. Baik, next selanjutnya. Nah, terkait analisis key atau kegiatan kunci kita yakni pengembangan aplikasi yang tentunya kita dibackingi oleh Dinas Perhubungan sekitar Surabaya yang nantinya kita akan mengembangkan titik-titik pemberhentian halte yang tentunya kita harus mengembangkan dengan sebaik mungkin agar nyamannya para masyarakat Surabaya untuk
menghadirkan suasana yang baik, menghadirkan suasana yang bagus terhadap masyarakat yang lainnya. Kegiatan kunci ini tentunya memelihara bagaimana para driver-driver ini memiliki suatu hal yang baik dengan memasuki untuk menjadi seorang driver tentunya tidak mudah. Perlu adanya seleksi-seleksi tes yang nantinya akan dikembangkan lagi oleh Dinas Perhubungan sekitar. Selanjutnya ada analisis key partner mitra kunci. Mitra kunci ini tentunya para masyarakat warga sekitar Surabaya. Kita memberikan suasana yang baru tentunya akan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat sekitar. Tentunya masyarakat yang awalnya ini sangatlah berantusias untuk menghadiri peresmian Bistayo ini dengan hanya membawa botol-botol bekas yang nantinya ditukar dengan fasilitas umum, yakni menaiki kendaraan Bistayo. Kegiatan mitra kunci ini salah satunya untuk mengurai kepadatan di daerah sekitar Surabaya ini yang akan melunjak. Dalam analisis kita beberapa tahun ke depan tentunya masyarakat kita perlu urbanisasi dari kota yang padat penduduk ke kota yang minim penduduk. Untuk menganalisis tersebut kita dapat mencegahnya dengan memberikan suasana baru, yakni menciptakan suatu aplikasi dan yang terbarukan dan juga kaedah yang asli, yakni dengan menciptakan Bistayo. Untuk selanjutnya analisis cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya ini pendanaan awalnya tentunya dari pendanaan pajak-pajak masyarakat di seluruh Indonesia. Pajak-pajak itu awalnya ditalangi atau diberikan oleh dari atasan, yakni Dinas Perhubungan untuk mengembangkan bagaimana saja untuk yang diperlukan dari fasilitas umum ini, yakni Bistayo. Wah, Dan agak cepat, Pak. Waktunya tentek. Lanjut. Dan tentunya kita akan melibatkan beberapa banyak orang dan juga kita bekerjasama dengan QRIS untuk pembayaran yang sangat baik di era demikian, di era digitalisasi tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Kesimpulan yang dapat kita tarik yakni pengembangan dari bisnis model Canvas dan juga Bistayo ini sangat perlu dilakukan untuk mencegah kepadatan penduduk di 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Tentunya ini jika masyarakat Surabaya memiliki kendaraan sendiri-sendiri pribadi tentunya akan membuat kepadatan penduduk. Dan masalah kedua yakni banyak masyarakat Surabaya yang tertinggal pekerjaannya atau telat dalam waktu masuk pekerjaan, tentunya karena kan banyaknya penduduk yang berlalu lalang di jalanan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.